Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Selamat pagi Bu Guru. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Iya Bu. Iya Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, kita nyanyi lagi ya anak-anak. Iya Bu. Garuda Pancasila, Ayo maju, ayo maju, 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 Ngantuk. Sudah ya nyanyi-nyanyi anak. Sekarang ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Iya Bu. Mbak Puput hadir, jangan melamun. Hadir Ibu. Ibu tuh. Mas Toyib sudah hadir. Hadir. Mbak Lilis hadir. Aku hadir Bu. Oke. Sekarang Hadir, kita Bu. mulai belajar terlebih dahulu ya. Belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran ke-1. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan sesuatu hal yang berasal dari alam yang berupa unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Sumber daya alam itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sifat, kedua berdasarkan jenis, ketiga berdasarkan kegunaan. Sumber daya alam menurut sifatnya yaitu hayati. Hayati dibagi menjadi 2, nabati dan hewani. Hewani yang pertama ada tumbuhan dan pertanian. Sekarang tumbuhan. Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia yang pertama untuk bahan makanan, contohnya padi, jagung, gandum, dan tebu. Untuk bangunan, contohnya kayu jati dan kayu mahoni. Untuk bahan bakar, contohnya kelapa sawit. Selanjutnya pertanian. Komoditi pertanian seperti padi, jagung, kedelai, sayur, palawija, dan buah-buahan. Yang kedua, hewani. Hewani dibagi menjadi 3. Yang pertama, membantu pekerjaan manusia seperti kerbau untuk membajak sawah, kuda sebagai alat transportasi. Kedua, sebagai sumber pangan seperti ayam, bebek, sapi, dan perikanan laut dan darat. Selanjutnya, selain itu diperlakukan pelestarian hewan untuk menjaga ekosistem darat dan ekosistem air. Maka menjaga ekosistem darat dan air dibentuklah
tempat untuk melestarikan keberadaan hewan-hewan agar tidak punah. Selanjutnya non-hayati. Non-hayati dibagi menjadi 4. Yang pertama air, kedua tanah, ketiga angin, keempat hasil tambang. Air diperlukan untuk keperluan domestik seperti mandi, mencuci, dan minum. Kedua, sebagai bahan industri makanan. Ketiga, sebagai pariwisata dan rekreasi. Keempat, sebagai sumber listrik. Kedua, tanah. Tanah diperlukan untuk pembangunan rumah tinggal dan bangunan lainnya. Kedua, tempat menyerap dan menyimpan air hujan. Ketiga, tempat tumbuhnya segala jenis tanaman. Selanjutnya, angin. Angin membantu penyerbukan tanaman, membantu uap air bergerak ke daratan dan menjadikannya hujan sebagai sumber energi listrik. Selanjutnya hasil tambang. Hasil tambang ada 4. Sebagai bahan dasar infrastruktur, sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, sebagai sumber energi, dan sebagai bahan perhiasan. Selanjutnya cara melestarikan sumber daya alam. Ada 4 cara. Yang pertama cara melestarikan hutan, kedua cara melestarikan tanah, ketiga cara melestarikan air, dan keempat cara melestarikan barang tambang. Yang pertama cara melestarikan hutan. Ada 2 cara. Yang pertama menanam kembali tanaman pada bekas tambangan atau dikenal dengan istilah reboisasi. Kedua, mencegah penebangan liar dan pembakaran hutan. Kedua, cara melestarikan tanah ada 4 cara. Yang pertama, menjaga kesuburan tanah dengan cara tidak mencemarinya dengan sampah plastik. Kedua, membuat cengkedan untuk mencegah pengikisan tanah. Ketiga, menanam bibit-bibit pohon di tanah yang kosong. Keempat, mencegah polusi tanah dengan tidak membuang limbah seperti oli dan cairan berbahaya. Ketiga, cara melestarikan air ada 3 cara. Yang pertama menggunakan air bersih dengan hemat. Kedua, membuat lubang biopori atau lubang resapan air hujan di sekitar rumah. Ketiga, mengolah kembali air limbah. Selanjutnya, cara melestarikan barang tambang ada 2 cara. Yang pertama, mendaur ulang barang tambang logam seperti besi atau sejenisnya. Kedua, menggunakan barang tambang seperti batu bara dan minyak bumi sehemat mungkin. Selanjutnya, next. Di sini ada tugas ya anak-anak, nanti dikerjakan di rumah saja untuk menghemat waktu ya. Iya, Ibu. Selanjutnya. Iya, Bu. Ini juga tugas nanti digabungkan sama yang tadi tugasnya. Jadi kalian semua memiliki 2 tugas. Boleh dibantu orang tua, tapi dikerjakan sendiri. Dan dikumpulkan di WhatsApp. Ya anak-anak. Iya, Ibu. Oke, selanjutnya kita, apakah ada yang bertanya? Sudah cukup ya? Ada, Bu. Ya. Iya, Bu. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Oke. Kita mulai nyanyi ya anak-anak. Iya, Bu Guru. Oke. Cepat jublah Kita sudah
Ngepong delik popo. Sudah ya anak-anak nyanyinya. Sekarang kita Ya Bu. tutup pelajaran hari ini. Ibu berpesan kepada kalian semua agar tetap menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, dan jangan lupa sarapan. Iya Bu. Mbak Puput, Mbak Lilis, Mas Toyib, jaga kesehatan semua ya. Iya Bu. Iya Ibu, Bu. Ibu akhiri, sebelum Ibu akhiri berdoa terlebih dahulu ya. Iya Bu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin, berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.